Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat ya teman-teman. Teman-teman, materi kita hari ini yaitu PKN, hak sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia, menentukan kalimat utama dalam bacaan teks non-fiksi. Dan yang ketiga, IPS, upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah teman-teman, silakan kalian buka bukunya halaman 56. Hak sebagai warga negara Indonesia. Warga negara diartikan sebagai seseorang yang bertempat tinggal di suatu tempat yang menjadi bagian dari suatu penduduk berdasarkan kedudukannya sebagai seorang yang berada pada wilayah atau tempat itu sendiri yang menjadi bagian dari unsur negara. Unsur negara tersebut harus meliputi beberapa faktor. Jika terpenuhi semua faktor-faktor tersebut, barulah suatu tempat atau wilayah itu bisa dikatakan sebagai suatu negara. Nah, faktor tersebut diantaranya ada wilayah, ada warga negara, ada seseorang pemimpin yang memimpin dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan manajemen suatu negara, serta mendapat pengakuan dari negara lain. Dalam Undang-Undang 1945 Bab 10 tentang warga negara, Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun Pasal 26 ayat 2 berbunyi, penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Membahas hak sebagai warga negara Indonesia yang baik tentu menjadikan setiap orang atau warga negara wajib memiliki hak penuh dan mutlak sebagai warga negara yang diakui sebagai penduduk berdasarkan unsur negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa terkecuali. Persamaan tersebut harus dijunjung penuh guna menghindari adanya kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat dan mempunyai dampak negatif yang akan muncul di kemudian hari. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Hak warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan undang-undang tersebut, hak warga negara Indonesia sangat banyak. Berikut ini beberapa hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak ikut serta dalam upaya membela negara. Yang keempat, hak beragama, memilih pendidikan, dan memilih kewarganegaraan. Teks di atas merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi terdiri atas beberapa paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Nah teman-teman, gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama juga disebut gagasan pokok atau pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kalian temukan dengan dua cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, teman-teman, kalian baca kembali teks hak sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kalian lihat halaman 58. Nah, lihat paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu warga negara diartikan sebagai seseorang yang bertempat tinggal di suatu tempat. Nah, kemudian gagasan utamanya adalah warga negara.
Nah, untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat, kelima, silakan kalian teruskan ya. Temukan kalimat utamanya dan gagasan utamanya. Nah, kirim ke wali kelasnya masing-masing ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalian sudah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut dituangkan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hak-hak warga negara tersebut antara lain: yang pertama, mendapat perlindungan hukum pasal 27 ayat 1. 2. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. 3. Ikut serta dalam upaya bela negara pasal 27 ayat 3. Keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran pasal 28E ayat 3. Yang kelima, kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing sesuai pasal 28E ayat 1. Yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai pasal 30 ayat 1. Mendapat pendidikan sesuai pasal 31 ayat 1. Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional sesuai pasal 28C ayat 1. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai pasal 33 ayat 3. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara sesuai pasal 34 ayat 1. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai pasal 28H ayat 1 dan memilih kewarganegaraan sesuai pasal 26 ayat 3. Nah, teman-teman, silakan disalin ya di halaman 59 hak-hak warga negara Indonesia dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman, kita melanjutkan materi IPS ya. Nah, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Ana mengikuti pelatihan membatik di balai desa. Sekarang mereka sudah mahir membatik. Secara swadaya dan subsidi dari pemerintahan desa, mereka membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Ana dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Ana membuka usaha produksi batik, berarti mereka telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mengakui bahwa batik itu merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Melestarikan budaya bangsa termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, mempertahankan kemerdekaan juga dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.